Pemirsa, untuk menurunkan risiko terjadinya ISPA, Anda bisa melakukan ini. Pertama, menerapkan kebiasaan higien yang baik. Pertamanya adalah cuci tangan menggunakan air dan sabun. Yang kedua adalah menggunakan masker. Dan yang ketiga, untuk misalnya mau menyentuh bagian hidung dan juga mulut, tolong cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua adalah untuk menjaga daya tahan tubuh, yaitu konsumsi makanan yang tinggi atas nutrisi, yaitu yang tinggi nutrisi mineral dan juga asupan proteinnya yang baik. Yang kedua adalah tidur yang cukup, jadi istirahat yang cukup kurang lebih 7-8 jam setiap harinya. Yang ketiga adalah untuk menghindari asap rokok, dikarenakan asap rokok tersebut akan merusak saluran pernafasan kita. Yang ketiga adalah proteksi diri dari lingkungan dan juga virus dengan cara menggunakan masker ketika berada di tempat yang ramai dan juga tempat umum. Dan kedua adalah hindari kontak langsung terutama jika berpapasan dengan orang yang sakit. Yang ketiga adalah dengan cara vaksinasi untuk meningkatkan imun tubuh kita. Dan yang keempat adalah untuk mandi setelah berpergian. Pemirsa, belakangan waktu ini tuh kayak, panasnya luar biasa, debu ada di mana-mana, tambah lagi asap kendaraan, polusi yang lain dan lain sebagainya lah gitu ya. Belakangan juga ada hujan, apalagi semalam ya di sekitar Jakarta, hujannya lumayan deras banget. Jadi kadang-kala itu ini sebenarnya musimnya gimana gitu ya, ini musim kemarau, musim hujan atau apa kalau kata pemerintahan katanya ini musim kemarau gitu ya. Tapi memang ini cuacanya memang lagi nggak menentu. Anda harus benar-benar jaga kesehatan Anda. Salah satunya yang harus Anda perhatikan adalah saluran pernapasan Anda. Jangan sampai Anda mengalami yang namanya ISPA alias infeksi saluran pernapasan akut. Nah, apa aja sih yang bisa menyebabkan kenapa kita bisa mengalami ISPA dan gimana cara mengatasinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar ISPA. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Vincentius Daryl, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta Barat. Selamat pagi Dr. Daryl, apa kabar dok? Selamat pagi, terima kasih. Sehat ya dok ya? Iya, sehat. Selamat datang di Bincang Sehati dok. Iya, terima kasih atas undangannya ya. Sama-sama dok. Oke, dok, hari ini kita akan membahas seputar ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Ini kan jadi concern kita bersama belakangan ini ya dok ya. Betul. Terutama ketika musim mungkin pancaroba dan lain sebagainya yang kayaknya harus benar-benar hati-hati sama saluran pernapasan kita. Nah, sebelum kita bahas lebih mendalam, kita bahas mitos faktanya dulu ya dok ya. Oke, baik. Yang pertama nih dok, ISPA itu penyakit biasa dan gak berbahaya. Saking banyaknya orang yang mengalami di sekitar kita. Jadi kita ngerasa kayak ISPA mah penyakit yang biasa aja, akan terjadi di setiap musim, di setiap tahun dan banyak yang mengalami. Jadi berpikir kayak ini mah penyakit biasa dan gak berbahaya. Betul gak sih? Jadi sebenarnya ini adalah mitos ya. Berarti nggak biasa dan berbahaya dong atau gimana? Sebenarnya dia merupakan penyakit yang umum. Cuma pertama kita harus melihat ISPA itu kan infeksi saluran pernafasan akut. Itu dibagi atas dua, bagian atas dan juga bagian bawah. Jadi yang biasanya orang melihat itu sebagai kayak infeksi ringan, cuma penyakit ringan adalah yang infeksi di bagian atas saja. Iya, jadi misalnya nanti terutama pada orang dengan faktor resiko, pada orang lansia, itu biasanya bisa terkena infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah atau yang sering disebut paru-paru basah atau pneumonia. Ya, jadi itu dia resikonya lebih tinggi dan dia bisa bersifat berbahaya juga misalnya tidak diobati. Gitu. Jadi untuk some cases ada orang-orang yang ibarat kata untuk orang A mungkin kayak biasa aja, meskipun kita tidak boleh membiasakan sesuatu penyakit ya dok ya, namanya penyakit betul. Tetap penyakit ya, biasa nggak biasa tetap penyakit gitu ya. Tapi ada orang B yang mungkin dengan kasus yang sama bisa jadi case-nya lebih berat ke orang B gitu. Betul sekali. Karena riwayat medisnya kah atau karena memang penyakitnya yang berbahaya? Dia itu gabungan dari beberapa faktor resiko. Pertama bisa yang paling sering itu dikarenakan usia. Usia itu sangat mempengaruhi. Jadi tidak boleh membedakan infeksi itu secara umum ya. Jadi resiko untuk komorbiditas atau keparahan penyakit, misalnya pada orang muda dan juga pada orang tua itu sangat berbeda. Lalu kedua adalah faktor riwayat penyakit sebelumnya. Pada penderita yang ada diabetes, hipertensi, riwayat misalnya gangguan imun ya, itu dia resiko untuk terjadi keparahan infeksinya lebih tinggi. Begitu. Oke. Jadi tergantung dari imun juga.
Jadi memang banyak sekali faktor ya dok ya. Betul sekali. Kalau kita berbicara tentang kondisi kesehatan atau medis seseorang, jadi nggak bisa ditakar bahwa oh ini mah penyakit yang biasa aja, oh ini mah nggak berbahaya. Mungkin kayak kemarin ya, dok, waktu COVID ya dok ya. Untuk sebagian besar orang kayak oh mungkin COVID ya seperti flu, pilek umum. Tapi kan untuk orang-orang yang mungkin komorbid akan jadi berbahaya gitu ya. Betul. Nah ini tidak bisa dan tidak boleh membiasakan sesuatu penyakit. Jadi harus lihat-lihat dulu nih orangnya seperti apa gitu ya. Betul. Oke, dah, kita lanjut yang kedua ya. Baik. ISPA. Nah, ini tuh yang kayak template banget. Orang kalau mengalami ISPA itu pasti ada dua hal ini. Yang pertama tuh batuk, yang kedua pilek. Sesimpel itu. Jadi kalau kita nggak ngalamin batuk atau pilek, ya kita nggak kena ISPA. Nah tapi ada orang yang batuk dan pilek udah pasti ISPA. Nah betul nggak sih kalau dua hal ini batuk dan pilek bapil gitu ya, itu pasti ISPA atau gimana? Jadi sebenarnya kita bisa bilang ini sebenarnya di tengah-tengah antara mitos dan fakta. Jadi bisa dibilang dua-duanya. Mitosnya kenapa? Dikarenakan ada beberapa orang, jadi sebenarnya misalnya suatu penyakit itu kita tidak bisa langsung definisikan berdasarkan cuma dua gejala saja. Jadi batuk dan pilek ini sebenarnya cuma hanya refleks dari tubuh kita untuk mengeluarkan dahak atau untuk mengeluarkan kuman tersebut. Tetapi banyak orang dia tidak muncul gejala ini, yang muncul malah demam, sesak nafas, nyeri-nyeri sendi, kadang hingga penurunan kesadaran begitu. Itu tuh kayak berarti akan sangat personal sekali kadang, maksudnya kayak respon tubuh setiap orang akan berbeda-beda. Maksudnya kayak ada yang batuk, ada yang pilek aja, ada yang batuk pilek, ada yang nggak muncul sama sekali. Itu sangat personal atau gimana? Iya, sangat personal dan berbeda tergantung dia terkena infeksi saluran pernafasannya itu dari yang bagian atas atau yang bagian bawah. Cuma sebagai rata-rata misalnya kita lihat itu pasti rata-rata ada batuk, gara-gara itu akan merupakan respon dari tubuh kita untuk mengeluarkan lendir itu. Lendir itu yang biasanya ada kuman-kuman. Gitu. Itu tuh yang menarik ya dok ya. Kadang-kadang kalau saya dengar dokter ngomong kayak itu respon tubuh secara alami, secara natural, dan mereka akan ngerespon ketika ada apa, dahak, keluarin dahak, lendir dan lain sebagainya. Tubuh tuh secanggih itu untuk apa ya, kayak screening, oh ini kayaknya ada benda asing nih dari luar, misal virus dan lain sebagainya, atau kayak ada lendir, ini emang upaya tubuh untuk mengeluarkan seresponsif itu kan. Maksudnya kayak apakah ada orang-orang yang mungkin di dalam tubuhnya itu dari imunnya itu tidak seresponsif itu, atau semua manusia pasti akan seresponsif itu? Secara umum sih iya, secara umum benar. Jadi tubuh kita memang didesain itu fungsinya ya. Jadi misalnya terdapat infeksi saluran pernafasan, dia ada responnya untuk batuk. Hanya misalnya contoh pada lansia atau misalnya orang yang memiliki infeksi pernafasan yang kronis, jadi sudah memiliki riwayat penyakit paru, dia punya respon mungkin berkurang. Begitu, itu yang mempengaruhi juga komorbiditasnya. Oke. Jadi akan sangat berbeda sekali setiap orangnya. Iya, betul. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Selama nggak alami sesak napas, ISPA masih aman. Nah, tadi kalau kita ngomong batuk pilek, ini sesak napas. Kalau batuk pilek, mungkin orang menganggapnya ini lumrah umum ya, maksudnya kayak, dan orang tuh nggak sangat spesifik sekali. Tapi kalau sesak napas, itu kayak ya namanya manusia hidup kan dengan bernapas ya. Once kita mengalami sesak napas, kita pasti akan sangat worry sekali gitu. Jadi kalau nggak ada sesak napas aman, berarti kalau ada sesak napas nggak aman. Nah ini kan jadi satu parameter yang kayak oke, aman berarti ini kalau nggak sesak napas. Kalau sesak napas berarti nggak aman. Sesimpel standarnya pakai sesak napas atau gimana dok? Jadi misalnya kita bilang ini, dia sebenarnya mitos juga ya. Jadi untuk infeksi saluran pernafasan, terutama yang atas dan juga yang bagian bawah, kan biasanya lebih buruk yang infeksi saluran pernafasan yang bagian bawah. Karena itu yang terkena pada paru-parunya. Jadi memang gejala utamanya pasti sesak nafas. Tetapi ada beberapa yang dia justru tidak sesak nafas, tapi demam tinggi. Itu kan merupakan, kita lihatnya faktor juga ya. Demam tinggi, penurunan kesadaran, bahkan ada yang tidak sesak nafas tapi nafasnya menjadi cepat. Nah itu juga yang mempengaruhi, misalnya kita lihat derajat keparahannya dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Tensi drop, nafas menjadi cepat, penurunan kesadaran, sesak nafas juga mempengaruhi, dan juga dari hasil laboratorium juga itu. Jadi tidak pasti kita harus menunggu sesak nafas baru kita berobat ya.
Jangan sampai sudah terlambat. Oh gitu. iya. Sama ini dok, bisa kan sama halnya kayak tadi batuk pilek ya. Maksudnya semua orang kan respon tubuhnya akan sangat berbeda gitu. Termasuk yang sesak napas juga gitu. Apakah ada maksudnya orang-orang yang lebih rentan mengalami kayak kalau ISPA dia akan sesak napas karena sebenarnya dia punya ada riwayat sebelumnya itu gangguan misal di parunya, misal mereka ada riwayat asma dan lain sebagainya gitu ya. Itu berlaku nggak seperti itu atau kayak secara random aja bahkan orang yang nggak punya riwayat gangguan di paru seperti asma pun ketika ISPA juga bisa mengalami sesak napas? Jadi misalnya kita lihat beberapa penderita misalnya ISPA itu yang terkena sesak nafas, dia akan lebih parah misalnya dia ada faktor resiko terutama penyakit paru sebelumnya. Bisa jadi asma atau yang paling sering yang bisa meningkatkan mortalitas adalah penyakit paru obstruksi kronis yang biasanya disebabkan oleh perokok yang lama. Itu biasanya. Jadi dia punya struktur paru sudah tidak normal, sudah tidak bagus lagi dan tidak efisien untuk mengeluarkan lendir dan juga untuk pertukaran oksigen. Di mana terkena infeksi dia akan lebih rentan ya, kita bilangnya. Oke. Jadi mungkin inilah ya, ini sebagai tamparan keras juga untuk para perokok aktif dan perokok berat di luar sana ya. Betul. Selain berbahaya untuk lingkungan sekitar, pastinya berbahaya untuk diri sendiri. Jangan sampai karena Anda ada riwayat PPOK gitu ya, terus kemudian Anda mengalami ISPA itu risikonya lebih besar. Makanya stop merokok dari sekarang ya dok. Betul. Duitnya dipakai buat healing aja ya dok. Betul. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Selama nggak terinfeksi, terpapar asap rokok masih relatif aman. Nah, baru aja kita bahas seputar perokok-rokokan nih gitu ya. Jadi untuk para perokok, kan gini dok, sorry to say ya, maksudnya banyak excuse di luaran sana itu ngerasa kayak, dok saya perokok nggak apa-apa kok selama ini sehat-sehat aja. Jadi selama nggak terinfeksi ya terpapar asap rokok sih nggak masalah. Masalahnya itu kayak kadang-kadang yang terpapar itu bukan yang cuman yang rokok dok, yang sekitarnya juga. Nah itu gimana? Jadi ini sebenarnya tidak betul ya sama sekali. Jadi asap rokok itu maupun dari dia perokok aktif dan juga perokok pasif, dia akan merusak lapisan, kita bilang lapisan mukosa silier. Jadi misalnya di saluran pernafasan kita, itu selalu dilapisi oleh mukosa silier itu untuk membantu mengeluarkan dahak, untuk melindungi saluran pernafasan. Nah itu dirusak oleh pengaruh dari asap-asap begitu. Jangankan asap rokok, asap polusi saja mempengaruhi. Iya betul. Berarti untuk mereka yang tidak merokok dan terpapar asap polusi pun juga berbahaya, apalagi yang merokok ya dok ya? Apalagi yang merokok. Nah dok, ini sekaligus bertanya ya, asap rokok yang dimaksud itu asap rokok yang konvensional, yang pakai tembakau gitu ya, atau sekarang dok saya kan vaping dok, elektrik, ini kayaknya sih lebih aman ya, atau yang smokeless. Nah coba dok tolong dijawab, mungkin ada rekan-rekan kita di sana yang masih menggunakan vaping dok. Jadi misalnya yang tembakau kan memang udah banyak penelitiannya ya, udah terbukti memang dia merusak ya, untuk dia punya lapisan dari mukosa dan lapisan-lapisan dari paru-paru dan juga saluran pernafasannya. Tetapi misalnya untuk vape begitu, dia kan jadi sebenarnya segala hal yang tidak normal, yang tidak biasa dimasukkan ke dalam tubuh itu sebenarnya agak berbahaya. Meskipun dia bentuknya, orang kan sering bilang kalau vape atau misalnya yang sering dibilang yang dari uap, ya kan bilang itu hanya uap bukan asap. Tetapi uap tersebut kan bersifatnya panas ya. Dari panas itu misalnya dihirup, dia akan menyebabkan peradangan dari dia punya saluran pernafasan itu. Peradangan kronis itu yang akan menyebabkan kerusakan dari lapisan-lapisan tersebut. Gitu. Tolong ya nanti kalau ada yang suka motong-motong pembicaraan di media sosial, kalimat dari Dr. Daryl tadi dipotong terus kemudian disebarkan rekan-rekan Anda yang mungkin sekarang masih merokok. Ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya dok. ISPA bisa sembuh hanya dengan beristirahat saja. Nah, karena orang berpikir kayak infeksi, ya udah take some rest aja gitu ya. Karena dengan meningkatkan imun, dengan beristirahat akan sembuh tuh ISPA-nya. Betul nggak sih kalau hanya sekadar dengan beristirahat ISPA bisa sembuh? Sebenarnya itu fakta, tetapi faktanya cuma khusus beberapa orang dan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Betul ya dok. Sekali. Jadi syarat dan ketentuannya itu adalah misalnya infeksi saluran pernafasan akut yang bagian atas dan pada orang yang sehat sebenarnya. Jadi selain beristirahat itu sebenarnya perlu gabungan dari nutrisi, hidrasi yang cukup dan juga olahraga.
dan juga minum konsumsi vitamin dan juga vaksinasi sebenarnya. Begitu. Tetapi untuk misalnya orang yang terinfeksi yang berat, dia terkadang memerlukan antibiotik, terkadang memerlukan untuk bantuan oksigen, dan juga bantuan obat-obatan lain. Jadi di tengah-tengah lagi sebenarnya. In between ya, di tengah-tengah antara ini betul atau enggak. Iya, betul sekali. Dengan kondisi medis tertentu pada pasien. Karena di satu pasien tidak berlaku mungkin dengan pasien yang lainnya. Betul, karena ISPA ini sebenarnya luas ya. Dia kan saluran pernafasan kita luas itu dari atas sampai bawah. Jadi tergantung terkenanya yang bagian mana sebenarnya. Oke. Satu, terkenanya di bagian mana, kedua kondisi pasiennya juga seperti apa gitu ya. Kalau mungkin pernah ada riwayat yang berbahaya sebelumnya ya, entah tadi sudah disebut kayak mungkin asma atau PPOK dan lain sebagainya, mungkin ada penanganan khusus, tidak bisa istirahat aja ya. Tapi kalau mungkin yang atas, terus kemudian orangnya mostly ya baik-baik aja, ya mungkin bisa dengan meningkatkan imun, bisa jadi meskipun takes time juga itu ya dok ya, seperti itu ya. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin tentang ISPA ya lebih dalam di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar ISPA alias infeksi saluran pernapasan akut. Nah, kalau Anda merasa kayak belakangan ini kayak kerasa sering batuk-batuk, sering pilek, atau Anda sering kayak kerasa sesak napas, nah bisa jadi Anda mengalami ISPA, meskipun tadi sebenarnya nggak semuanya akan menimbulkan gejala klinis seperti itu. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3444 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Vincentius Daryl SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta Barat. Oke dok, kita lanjut. Sebelum kita ngomongin ISPA-nya, saluran pernapasan gitu ya. Ya kan kita manusia bisa hidup karena bernapas gitu ya dok ya. Nah sebenarnya saluran pernapasan ini apa di dalam tubuh kita, fungsinya, dan organ apa aja yang termasuk dalam saluran pernapasan. Karena selama ini kan kita bernapas sesimpel kayak hidung ya dok ya gitu. Hidung aja, atau sebenarnya di dalam-dalam ini kan kita nggak pernah ngelihat di dalamnya gitu ya. Mungkin kita pernah belajar IPA waktu SD, SMP dulu gitu ya. Tapi kan kayak saluran pernapasan secara realnya itu seperti apa gitu dok? Oke, jadi pertama kita harus tahu dulu fungsi saluran pernafasan itu ya. Jadi saluran pernafasan itu tujuannya adalah untuk membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang akan kita bilang sebagai fuel ya untuk tubuh untuk bekerja. Bahan bakar ya. Iya, tanpa oksigen kan kita akan mati ya. Nah, untuk dia punya saluran pernafasan itu, dia dimulai dari yang bagian luar, dimulai dari hidung, lalu kita bilang nasofaring ya, nasofaring, laring itu bagian tenggorokan. Nah, habis itu baru masuk ke bagian trakea, yaitu percabangan yang udah mendekati paru-paru. Lalu ada bronkus, bronkiolus, baru alveolus yang terakhir. Alveolus itu yang kita sebut paru-paru, dia yang memfasilitasi pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida. Jadi masuk udaranya, lalu habis itu pertukaran gasnya baru nanti dikeluarkan kembali. Gitu. Oke. Jadi panjang sebenarnya ya. Sebenarnya. Maksudnya banyak juga nih part A bagian-bagiannya gitu ya. Kalau kita berbicara kayak simpel, hidung aja kita bernapas, di dalamnya pun banyak gitu ya. Dari organ-organ yang berfungsi dalam saluran pernapasan kita gitu. Nah, dengan adanya saluran pernapasan dan organ-organ di dalamnya, biasanya dok, kita ngomong secara umumnya dulu deh. Apa aja sih ya faktor yang bisa membuat pernapasan kita sehat, atau apa aja juga yang bisa membuat saluran pernapasan kita terganggu? Mungkin kan kita yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, atau mungkin daerah-daerah kota yang kayak apa ya dok, industri gitu ya. Mungkin di beberapa kota penyangga atau kota satelit di sekitar Jakarta kan mungkin ada banyak pabrik dan lain sebagainya. Apa dari situ aja kita bisa mengukur bahwa pernapasan kita bisa sehat atau nggak sehat? Atau sebenarnya di kota pun ya yang nggak ada pabrik pun bisa juga gitu. Itu beberapa faktor yang sering mungkin kita alami atau ada di lingkungan sekitar kita hari-hari gitu ya, yang sebenarnya itu bisa berpengaruh sehat atau enggaknya pernapasan kita. Betul. Jadi sebenarnya untuk kita menilai saluran pernafasan kita sehat atau tidak, itu dilihat dari faktor resiko dan lingkungan di tempat dia tinggal atau bekerja sehari-hari. Dan apakah dia merokok. Itu yang paling penting tadi saya bilang.
merokok itu salah satu faktor resiko yang paling sering merusak untuk paru-paru. Maupun dia bisa beresiko untuk infeksi saluran pernafasan yang akut maupun kronis. Hingga mungkin terkadang bisa pada usia nanti bisa menyebabkan kanker juga. Begitu. Tapi misalnya kita lihat untuk saluran pernafasan misalnya pada yang tidak merokok, jadi kita punya paparan terhadap udara yang kita hirup itu juga mempengaruhi ya. Jadi misalnya kita kan sering melihat ya di berita Jakarta polusinya itu tinggi, ya dikarenakan asap kendaraan. Asap kendaraan tersebut itu mempengaruhi juga. Iya betul. Jadi misalnya dilihat dia punya kualitas udara, contoh di kota Jakarta dan misalnya contoh di desa ya, memang kualitas udaranya Jauh ya, berbeda, Dok? jauh berbeda. Iya. Berarti ada nggak sih Dok, mungkin kayak sebelum kita masuk ke ISPA-nya, ini juga menarik soalnya karena kita kan tinggal di kota misalnya, atau kita bandingin sama mereka yang di desa gitu ya. Tapi kan untuk yang di kota kan banyak pekerjaan yang relate banget sama atau memang harus ada di jalanan Dok. Let's say kayak sekarang kan zamannya online, banyak orang pesen barang sehingga banyak pekerjaan, let's say kayak kurir gitu ya, atau ojek online, di mana hari-harinya mereka commuting banget gitu, mobilitasnya tinggi banget, nah itu di luar gitu. Itu apakah salah satu atau memang ada beberapa pekerjaan yang memang sangat berisiko? Sebenarnya misalnya mau dibilang dia beresiko atau tidak, sebenarnya tidak, dikarenakan ada yang sebenarnya kita bisa melindungi diri kita sendiri ya dari paparan asap tersebut atau polusi ya. Yang paling sebenarnya yang ada di tubuh kita itu yang saya bilang, yang lapisan mukosiliar itu. Lapisan mukosiliar itu dan juga bulu hidung. Iya, dia memfilter debu-debu udara yang masuk. Nah, ada fungsinya ya, ada Dok? fungsinya juga dia. Jadi dia memfilter hal tersebut dan habis itu yang bisa dipreventif ya, menggunakan masker sebenarnya. Ya, Oke. Jadi kalau memang punya pekerjaan yang mungkin berisiko, harus preventif salah satunya dengan penggunaan masker. Betul. Oke, sekarang semuanya sudah dijaga, tapi mungkin risiko akan ada aja gitu ya. Salah satunya adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, ISPA ini penyakit yang seperti apa? Karena tadi sempat kita bahas kayak, timbulnya gejalanya kayak batuk atau pilek atau sesak napas. Itu mah kayak common aja gitu Dok, gitu. Itu kayak sesuatu yang common cold yang biasa orang alami, atau sebenarnya itu beda ISPA itu sendiri atau gimana? Jadi untuk ISPA itu definisinya kan sebenarnya infeksi saluran pernafasan akut. Itu adalah infeksi atau peradangan pada saluran pernafasan yang terjadi dengan awitannya kita bilang cepat ya. Cepat dan habis itu bertahan hanya kurang lebih selama 2 minggu. Jadi dia tidak bersifat jangka panjang. Nah, tetapi misalnya kita lihat ISPA itu dia kan dibagi ya. Saluran pernafasan kita ada bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, jadi gejalanya bisa berbeda-beda tuh. Jadi bisa seperti cuma selesma atau common cold saja. Itu bisa, misalnya dia terkena hanya di bagian hidung, nasofaring. Jadi di bagian hanya belakang hidung dan ketenggorokan saja. Tetapi bisa juga bersifat berat. Misalnya dia terkena di bagian bronkus atau juga di bagian alveolus yang di bagian paru-parunya tadi dan menyebabkan pneumonia. Begitu. Oke. Nah, Dok, sekarang kita breakdown dulu dari istilah ISPA-nya ya. Meskipun tadi kita sudah paham, ada ISPA bagian atas ataupun yang bawah gitu. Infeksi. Nah, infeksi ini kan sesuatu yang mungkin sering kita dengar ya. Cuman kan infeksi itu kadang-kadang, infeksi itu apa sih Dok? Kenapa di saluran pernapasan kita bisa terinfeksi? Memang yang menginfeksi itu apa gitu? Itu kan jadi pertanyaan banyak orang. Sebelum kita nanti breakdown lagi ke saluran pernapasan dan akut, tadi sempat di-mention juga. Tapi kita ke infeksinya dulu. Itu infeksi itu orang selama ini kan kayak, terinfeksi nih. Atau mungkin selama COVID kemarin kan kita ngerti, infeksi itu ternyata gara-gara virus ya, atau gara-gara bakteri ya. Nah, infeksi yang dimaksud di saluran pernapasan ini seperti apa? Jadi infeksi itu merupakan paparan dari yang kita sebut sebenarnya patogen ya. Patogen itu bisa seperti bakteri, bisa seperti virus. Meskipun paling sering misalnya terkena infeksi saluran pernafasan akut itu yang paling sering hampir 70% itu disebabkan oleh virus. Tetapi itu jadi merupakan patogen yang dari luar yang menyebabkan jadi kita sebagai manusia terpapar dan dia menginfeksi saluran pernafasan kita. Gitu. Oke. Berarti ada beda, maksudnya 70% tuh case-nya terjadi gara-gara virus gitu Dok ya? Ya, betul. Beberapa sisanya mungkin bakteri dan lain sebagainya seperti itu. Nah, berarti kalau kita ngomongin virus
virus kan sesuatu yang tidak bisa dilihat gitu ya dok. Iya. Kita nggak bisa melihat itu virus. Itu virus memang ada di mana dok? Sehingga artinya orang bisa terinfeksi. Kok sampai 70%? Berarti virus itu ada di mana-mana atau gimana sih? Jadi virus itu sebenarnya dia tidak ada di udara misalnya seperti ini kita itu. Cuma kita terinfeksi itu paparan biasanya kita bilang dari human to human atau dari manusia ke manusia. Jadi misalnya contoh kita berpapasan dengan orang yang sakit dan orang yang sakit tersebut batuk, dia akan mengeluarkan kita bilang droplets yang kecil ya. Dan misalnya terhirup oleh kita kan kita sebenarnya bukan dia punya waktu batuk lendirnya begitu. Tetapi dropletnya itu tersebar di udara. Dan misalnya terhirup oleh orang itu dia menghirup patogen yang menginfeksi dari orang tersebut. Jadi itu yang kita sebut menyebabkan rantai infeksi ya. Pada waktu kayak seperti waktu COVID pada sebelumnya itu. Gitu. Oke. Jadi tidak tersebar, tapi mungkin ada orang yang sedang mengalami ISPA juga terus kemudian batuk. Nah, akhirnya tertular lah gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar ISPA alias infeksi saluran pernapasan akut. Nah, kalau Anda mulai ngerasa kayak aduh belakangan ini ya panas, kadang hujan apalagi semalam hujan lumayan lebat gitu ya. Nah, Anda mungkin ada rasa badan gak enak atau ada batuk, pilek dan lain sebagainya dan ngerasa kayak ini kayaknya ISPA deh. Tadi dokter Daryl menyampaikan ini tuh kayaknya menuju ke ISPA. Nah, boleh deh Anda tanya-tanya ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Vincentius Daryl SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta Barat. Oke, dok, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan sudah disebut infeksi ya. Infeksinya itu mungkin selama ini juga kita sudah lumayan teredukasi dengan baik lah selama pandemi kemarin gitu ya. Nah, ketika kita ngomong infeksi ke seseorang, apakah semua orang, misal nih kan tadi dokter Daryl menyampaikan, oh kita lagi papasan sama orang gitu, atau kita lagi ngobrol deh sama orang terus tiba-tiba dia batuk gitu ya, dan akhirnya dropletnya nyampe ke kita. Apakah ketika ngobrol gitu ya, terus kemudian dropletnya nyampe kita, orang yang terkena droplet ini dari orang yang ISPA duluan gitu ya, itu pasti akan mengalami ISPA. Dalam artian kayak, oh itu akan jadi standar, semua orang kena droplet pasti akan ISPA. Atau lihat-lihat dulu nih orang ini, lihat imun sistemnya oke nggak nih, lagi drop atau lagi bagus. Sehingga untuk yang drop, dia pasti akan mengalami ISPA. Tapi kalau untuk yang tinggi, mungkin imun sistemnya akan melawan nih infeksinya atau gimana dok? Jadi ini sebenarnya menunjukkan betapa canggihnya tubuh kita ya. Iya. Jadi untuk tubuh kita sebenarnya kan dia ada sistem imunnya sendiri untuk melindungi kita dari penyakit-penyakit terutama patogen-patogen dari luar. Jadi sebenarnya tergantung dari jumlah patogen yang memapar kita pada saat itu. Tetapi ketika kita terpapar patogen, imun sistem kita itu akan langsung bereaksi dan juga ibaratnya melawan untuk patogen tersebut. Tetapi ada beberapa individual ya yang misalnya memiliki faktor resiko itu yang biasanya terkena paparan patogen itu bisa menyebabkan penyakit. Contohnya adalah apa? Diabetes. Atau penyakit misalnya yang menyebabkan defisiensi imun. Atau penyakit yang menyebabkan, jadi dia ada riwayat penyakit paru yang lama. Riwayat terkena tuberkulosis. Begitu. Jadi banyak faktor-faktor yang akan nanti dia menyebabkan lebih gampangnya dia untuk terkena infeksi. Begitu. Itu yang kita sering bilang orang-orang yang imunokompromis atau orang-orang yang beresiko. Gitu. Nah, bagi orang-orang yang imunokompromis itu atau orang-orang yang berisiko ini, misal tadi kan lebih rentan tertular, lebih rentan mengalami ISPA. Betul. Itu yang pertama. Nah, berarti apakah ini indikasinya ketika mereka mudah tertular dengan kondisi yang tadi imunokompromis itu, ketika tertular kondisinya bisa lebih buruk dibandingkan dengan yang lain. Dalam artian kayak mungkin patogen atau misal viral load-nya ini tergantung nih, kalau banyak dia pasti akan lebih parah, atau sedikit tetap berisiko tapi nggak separah kalau viral load-nya mungkin lebih banyak. Berarti apakah orang-orang dengan imunokompromis ini ketika mereka terpapar itu, satu mudah terpapar, kedua gejalanya akan lebih berat dok? Betul sekali. Jadi dia akan lebih mudah terpapar, itu pertama. Yang kedua dia akan
gejalanya biasanya lebih berat. Dikarenakan imunokompromis itu kita bilang jadi sistem imun dia kan kurang bagus ya. Dikarenakan mungkin ada penyakit yang penyerta lainnya, seperti diabetes atau misalnya defisiensi imun lain-lainnya. Atau misalnya penggunaan steroid jangka panjang, begitu kan bikin imun turun ya. Betul. Nah, hal tersebut itu akan menghalangi sistem imunnya dia sendiri untuk melawan dari virus tersebut. Jadi ketika virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh kita, dia akan bereplikasi. Jadi imun sistem kita itu tujuannya adalah apa? Untuk menghambat dia replikasi sebenarnya, untuk menghambat dia untuk memperbanyak diri mereka. Nah, tetapi pada orang tersebut kan susah ya. Betul. Jadi itu yang menyebabkan dia nanti lebih berat gejalanya. Gitu. Karena memang mereka ya tadi ya kondisinya itu memberi risiko atau imunokompromis, diabetes dan lain sebagainya. Karena diabetes sekarang kasusnya banyak banget ya dok. Betul sekali. Bukan penyakitnya lansia lagi ya, maksudnya usia dewasa produktif kita berbicara tipe 2-nya gitu ya. Itu dewasa produktif pun apalagi sekarang masih yang muda-muda juga mengalami karena mungkin gaya hidup yang lifestyle-nya kurang teratur, jadi memang harus berhati-hati ya. Karena bisa jadi ada nggak hanya ngomongin diabetesnya aja, tapi mungkin risiko-risiko yang lain seperti tema kita hari ini ISPA-nya gitu ya. Oke, berarti kita sudah paham dengan konteks dari infeksi dan di saluran pernapasan yang bisa menyerang dari yang kelihatan gitu ya, dari hidung sampai ke dalam seperti itu. Nah sekarang tadi sudah di-mention seputar akutnya nih dok. Itu kan yang menarik kan sebenarnya ada dua ya selama ini kalau kita berbicara tentang penyakit itu akut dan kronis gitu. Nah ini kenapa sampai ada disebut, ada istilahnya sendiri ISPA gitu, A-nya itu akut gitu. Apakah memang sifatnya sementara aja, tadi dokter menyampaikan sekitar 2 minggu aja gitu, itu kayak oh ini memang virusnya atau bakterinya memang yang bertahan selama 2 minggu aja, atau karena penyakitnya kenapa disebut akut gitu dok? Jadi itu sebenarnya dia selalu misalnya beberapa penyakit kita selalu bagi dengan definisi akut dan kronik. Cuma untuk ISPA ini kenapa kita bilang akut, dikarenakan dia hampir yang tadi saya bilang 70% disebabkan oleh virus. Virus itu rata-rata misalnya dia tidak menyerang pada individual yang dengan komorbid, begitu dengan riwayat faktor resiko yang tinggi, dia bersifat self-limiting. Self-limiting itu yang kita bilang sembuh sendiri. Jadi hanya memerlukan terapi suportif, istirahat, hidrasi yang adekuat, nutrisi yang bagus, begitu. Nah, tetapi jadi dia tidak akan melebihi dari 2 minggu biasanya. Jadi dia hanya bersifat untuk sementara. Jadi gangguannya akut begitu. Nah ini mungkin juga relate sama poin 5 tadi kita bahas mitos fakta ya dok ya. Masalah hanya dengan beristirahat. Berarti kan tidak melulu bahwa oh dok berarti kalau self-limiting disease 2 minggu saya diemin aja deh dok. Tapi sebenarnya orang ini punya riwayat diabetes lah, imunokompromis dan sebagainya. Nggak seperti itu kan konsepnya atau gimana? Nggak seperti itu, betul sekali. Oh oke. Jadi memang beda ya. Maksudnya beda. Ini dilihat-lihat dulu nih case by case-nya, pasiennya sekali. ini punya komorbid tertentu atau enggak. Siapa tahu ada gangguan metabolik atau imunokompromis yang akhirnya enggak sesimpel hanya beristirahat atau dengan hidrasi yang adekuat gitu ya. Kan sangat-sangat personal sekali seperti itu. Nah tapi kenapa sih dok ada yang bisa meskipun akut ya gitu kan. Tadi kan disampaikan, oke akut. Mungkin self-limiting disease karena 70% adalah virus. Kenapa dia bisa ada yang nyangkut di atas, ada yang di bawah ya? Dalam artian kayak, oh kenapa bisa dia orang ini tuh terkena di atas bagian atasnya aja atau yang di bagian bawah? Atau bisa jadi malah orang ini bisa dua-duanya atau gimana? Jadi misalnya kita lihat kan yang tadi saya bilang dari metode penularannya. Metode penularannya kan itu dia menghirup ya. Menghirup droplet, dia terkena pasti dari awalnya dari yang bagian luar. Makanya yang bagian luar itu paling sering, misalnya infeksi saluran pernafasan akut. Tetapi misalnya kan yang tadi saya bilang ada dia punya sistem pelindung itu namanya mukosilier. Yang mukosilier dia melapisi dari hidung sampai ke paru-paru kita. Dan dia bersifatnya dia mendorong lendirnya itu keluar. Pada beberapa orang itu misalnya infeksinya sudah sampai ke dalam, kan dia virusnya dan bakteri akan mereplikasi di bagian bawah dan menyebabkan peradangannya di bagian bawah. Begitu. Oke. Jadi memang tergantung kondisinya masing-masing orang. Betul ya. sekali. Ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik
Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang_sati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Vincentius Daril SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta Barat. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, selama pandemi juga kita kemarin banyak teredukasi dengan baik. Ketika kita terinfeksi itu kan ini akut itu dalam waktu sekitar 2 minggu dok. Nah kalau dalam masa infeksi itu kan sering kita mendengar istilah yang namanya inkubasi dok. Betul. Dari kita mulai terinfeksi sampai akhirnya muncul gejala klinis itu kan ada fase di mana orang ini mungkin nggak ngerasain sama sekali. Nah dalam fase yang 2 minggu tadi, rentang waktu 2 minggu, itu memang penyakit itu akan selesai di 2 minggu atau sebenarnya dalam masa itu ada masa inkubasi atau kayak masa inkubasinya beda sendiri nih yang 2 minggu ini dimulai dihitungnya setelah mulai muncul gejala atau gimana? Biasanya itu misalnya kita lihat ya, penyakit kan disebabkan oleh patogen yang tadi saya bilang ya, maupun dia virus atau bakteri selalu ada masa inkubasinya. Jadi itu merupakan masa di mana dia masih tetap bisa menularkan tetapi dia belum bergejala. Dan dia tergantung dari patogennya juga, dari dia virus atau dari bakteri, dan dari jenis virus apa dan bakteri apa, dia masa inkubasinya beda. Bisa berjarak dari 2-3 hari, ada juga yang 1 minggu baru menimbulkan gejala, jadi itu berbeda-beda. Tetapi yang saya bilang itu 2 minggu itu, dia rata-rata 2 minggu tergantung dari imunnya juga ya. 2 minggu dari mulai awal gejala, jadi bukan dari masa inkubasinya, begitu. Oke. Jadi berbeda. Oke. Sementara masa inkubasinya sangat tidak bisa diukur ya dok, karena nggak menampakkan apapun. Biasanya hanya merasa seperti lelah, gampang lelah, meriang, begitu. Kadang orang bilang nggak enak badan ya, tapi masih belum muncul seperti demam, batuk, atau misalnya sesak nafas masih belum muncul. Gitu. Ibarat kata orang kayak greges gitu ya, kayak ada bakal meriang nih. Meriang. Jadi memang belum menimbulkan gejala klinis. Tapi berarti setelah masa inkubasi lewat gitu ya, selama 2 minggu itu gejala klinis apa yang paling banyak dirasakan? Tadi kita sempat bahas kayak batuk, pilek, itu jadi standar umum orang ISPA kah atau bisa jadi wah ini beda banget nih, bisa jadi orang ini sama orang itu beda atau gimana? Jadi meskipun gejala-gejalanya bisa banyak ya, jadi misalnya kita lihat ISPA itu sebenarnya gejala umumnya bisa pertama demam, habis itu lemah badan, nyeri-nyeri sendi, terkadang ada beberapa orang pusing. Nah yang paling khusus kita melihat misalnya dia menyerang saluran pernafasan kan karena ISPA, dia otomatis akan bisa menimbulkan batuk, pilek, sesak nafas, atau kadang orang bilang berlendir atau nyeri tenggorokan. Jadi dia bisa beda-beda begitu. Oke. Jadi akan sangat berbeda setiap orangnya gitu ya. Tapi di titik mana sih dok orang merasa kayak wah ini gejalanya udah mulai serius nih gitu ya. Apakah yang kalau sebagian besar kan pasti batuk pilek mah biasa gitu ya. Atau yang benar-benar kayak udah wah ini kayaknya gejala klinisnya udah di titik udah serius nih gitu. Oke. Jadi yang mengkhawatirkan sebenarnya misalnya kita lihat, pertama kita bahas dulu dari ISPA yang bagian atas ya. Meskipun orang terkadang bilang ISPA bagian atas cuma common cold gitu, jadi cuma ringan-ringan saja. Tetapi ada beberapa individual meskipun dia hanya terkena yang bagian atas common cold, dia demam tinggi, susah makan, jadi nutrisinya tidak adekuat. Itu yang kita harus bantu support supaya dia bisa makan minum, supaya bisa membantu dia punya penyembuhan. Dibantu juga dengan vitamin, ya kan? Jadi nutrisi dan istirahat yang cukup juga. Nah, tapi untuk yang di bagian bawah, yang kita lihat dia punya tanda-tanda bahaya itu adalah pertama sesak nafas atau yang kita bilang laju nafasnya cepat. Jadi laju nafas cepat, kita lihat habis itu misalnya dia sudah terjadi penurunan kesadaran, drop tensi, dan juga yang keempat misalnya dia usianya udah di atas 65 tahun itu biasanya resikonya lebih tinggi. Begitu. Berarti faktor umur juga pengaruh ya dok? Betul sekali. Karena aging, degeneratifnya sehingga kayak mereka lansia
rentan gitu ya. Jadi dia punya imun kan sudah tidak sebagus dari yang masih usia muda ya. Meskipun kita nggak bisa mengeneralisasikan Iya. itu juga. Karena banyak juga ini generasi milenial jompo ya dok. Oke ya, dok sebelum lanjut ini ada DM Instagram saya bacakan ya dok. Ini dari Mbak Lia nih. Pagi dok, saya batuk berdarah udah 2 bulan. Udah lama nih ya. Tanpa gejala lainnya sih dok, awalnya cuma gatal tenggorokan dan bersin di pagi hari dan malam. Kira-kira gejala apa ya dok? Apakah bisa sembuh tanpa obat? 2 bulan nih dok. Iya. Awalnya gatal tenggorokan dan bersin di pagi hari dan malam. Nah gimana ya dok? Jadi misalnya kita lihat ya, kan ini dia batuk udah 2 bulan ya. Iya 2 bulan. Udah tergolongnya sebenarnya Dahsyat tuh. udah lama, tidak bisa kita sebut ISPA lagi. Begitu. Ini seperti cuma 2 minggu aja Iya ya, dok? betul. Jadi ini sebenarnya bisa kita harus lihat, kita harus mencari dia punya penyakit dulu, harus cari diagnosanya dulu. Nah misalnya pertama dimulai dari bersin pada pagi hari dan juga malam. Tipikal banget nih kayaknya. Iya, jadi dia bisa kita harus tanya dulu dia ada riwayat alergi atau tidak. Takutnya dia asma. Jadi asma itu dia ada misalnya asma yang ringan. Iya, dia tidak harus sesak. Tetapi dia biasanya manifestasinya hanya sebagai batuk-batuk atau pilek begitu. Jadi harus dilihat ini ada mengi atau tidak. Oh, menginya. Dan untuk pada pasien ini tadi Ibu Lia ya. Ibu Lia kita harus lihat juga dia punya batuk berlendir itu apakah ada darah atau tidak. Oh. Ya, jadi darah itu salah satu faktor yang kita bisa melihat untuk ke arah patogennya apa. Jadi soalnya tidak terlalu sering patogen yang bisa menyebabkan darah. Batuk berdarah itu. Jadi misalnya apalagi sudah 2 bulan begitu. Iya. Kita selalu menanyakan apakah dia berlendir atau enggak. Misalnya berlendir apakah ada strip darah atau tidak. Soalnya misalnya berdarah dia bisa mengarah ke infeksi tuberkulosis atau flek paru. Jadi bisa banyak sebenarnya. Jadi lebih baik Periksa ya? Iya, lebih baik harus datang untuk memeriksakan dulu. Oke, dok, tapi kalau kayak batuk berlendir kan kerasa ya dok ya di tenggorokan. Tapi kalau batuk berdarah itu dia pasti akan selalu keluar ketika batuk gitu atau dia tidak hanya di dalam aja berdarahnya? Jadi dia sebenarnya itu lendirnya itu ada strip-strip darah, begitu. Jadi ketika dingulain ke lendir, dia kelihatan di lendirnya ada kayak strip-strip darah gitu ya? Oke ya, semoga ini harusnya sih udah langsung periksa ya Bu Lia, udah 2 bulan soalnya. Pasti sangat mengganggu meskipun kayak cuman pagi atau malam aja gitu. Tapi lama-kelamaan juga kalau kondisinya seperti ini harus ada yang dikhawatirkan dan harus segera diperiksa ya. Oke, terima kasih sudah menghubungi kami Bu Lia ya. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, masih bersama dengan Dr. Vincentius Daryl, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta Barat. Oke, dok, kalau kita sudah merasa kayak aduh, ini gejala-gejalanya udah disebutin kayak Dr. Daryl ini kayak mengarah ke ISPA. Nah, biasanya untuk memeriksakan dirinya itu untuk menegakkan diagnosis biasanya pemeriksanya seperti apa, dok? Oke, jadi misalnya kita lihat ya. ISPA ini kan ada yang bagian atas dan juga bagian bawah. Untuk bagian atasnya itu kita paling sering hanya melihat dari klinis dan juga dari pemeriksaan fisiknya saja. Jadi biasanya misalnya kita yang sering dokter suruh lihat tenggorokannya itu, ya untuk melihat apakah ada peradangan, banyak lendirnya di situ. Nah, tetapi untuk misalnya kita lihat yang di bagian bawah, kita terkadang harus memeriksakan yang kita periksa lab untuk melihat petanda infeksinya. Dan yang kedua kita memeriksakan ronsen untuk melihat dia punya kondisi dari paru-paru dan juga saluran pernafasannya tersebut. Gitu. Itu kalau untuk yang atas? Itu untuk yang bawah. Yang bawah ya, yang bawah. Nah kalau misalnya udah ketemu, oh ini kayaknya benar ISPA gitu, terus tindak lanjutnya seperti apa? Jadi tergantung juga dari yang misalnya kita lihat dari campuran gejala klinisnya dan juga pemeriksaannya. Misalnya dari seorang klinisi atau dokter melihat ini merupakan infeksi virus, itu biasanya kan dia bersifat self-limiting. Terutama misalnya tidak ada komorbid dan infeksinya ringan, jadi kita hanya memberikan terapi suportif saja, seperti istirahat yang cukup, kita berikan multivitamin, kita obati secara simptomatik, yaitu hanya gejalanya saja. Jadi gejalanya saja seperti contoh, dia batuk kita kasih obat batuk, dia pilek kita kasih obat pilek,
Begitu, misalnya demam kita kasih obat demam, kita kasih vitamin, multivitamin atau D3 juga kita berikan. Tetapi misalnya contoh ada infeksi virus yang kita periksakan lalu misalnya dia COVID, kan ada terapi-terapi lain kan yang kita Betul. berikan seperti yang dulu waktu pandemi ya. Iya. Nah, misalnya pada infeksi saluran pernafasan akut yang bagian bawah, terutama misalnya terjadi pneumonia, dan kita curigai itu merupakan infeksi bakteri, diperlukan antibiotik. Gitu. Nah ini ngomong-ngomong antibiotik nih ya dok ya, ini kan masyarakat kita tuh banyak banget yang kayak, oh dok infeksi, apalagi kalau kerasa batuk pilek gitu ya. Udah beli aja, karena sangat mudah untuk didapatkan, jadi orang tuh mengonsumsi antibiotik. Masalahnya kan antibiotik itu tidak semua kasus bisa ditangani dengan antibiotik, meskipun ada jargon bahwasanya antibiotik adalah king of the kingnya obatnya gitu ya. Nah betul nggak sih kalau akhirnya ada, wah ini infeksi ispa nih gitu ya udahlah antibiotik, tapi kan kalau virus nggak work dong dok, atau gimana, nggak berfungsi atau gimana dok? Jadi ini sebenarnya yang banyak dilemanya ya. Orang terkadang misalnya berpikir dia batuk pilek, dia perlu antibiotik. Tetapi kita harus lihat apakah dia infeksinya virus atau infeksi bakteri. Misalnya kita melihat dia itu infeksi bakteri, kita pasti harus berikan antibiotik. Tetapi antibiotiknya apa, itu harus yang sesuai juga. Jadi bukan asal-asal antibiotik, dan juga dikonsumsi dalam jangka waktu yang sesuai juga. Jadi jangan hanya minum antibiotik 1 hari lalu berhenti. Lama-lama jadi resisten obatnya, nggak mempan lagi. Nggak mempan lagi ya? Iya betul. Nah, masalahnya itu kadang-kadang di masyarakat kita kan nggak ngeh dok, maksudnya ini ispanya gara-gara virus atau bakteri, itu secara secara gejalanya pasti sama kan dok, atau beda? Secara gejalanya itu pasti sama. Cuma biasanya itu kita harus lihat dari tingkat keparahannya dan dari dia punya, misalnya lendirnya sudah berwarna hijau, itu biasa mengarah ke arah bakteri. Dan juga, tetapi bisa juga ada yang kita bilang koinfeksi, terutama pada infeksi saluran pernafasan akut yang bagian bawah ya. Itu bisa koinfeksi, jadi infeksi campuran, infeksi virus dan juga infeksi bakteri. Jadi kita perlukan juga antibiotik juga. Begitu. Oke. Masalahnya adalah ketika sekarang nih udah diobati, terus dikasih resep antibiotik, next time dia kena lagi, dia udahlah kemarin juga sama dokter antibiotik. Bisa jadi yang kasus berikutnya bukan bakteri tapi virus, betul nggak dok? Betul, bisa saja. Tapi kalau akhirnya dia kena virus terus diobati pakai antibiotik, sebenarnya dok, ini pertanyaan banyak orang, sembuh nggak sih atau mati nggak sih virusnya dok? Sebenarnya untuk virusnya nggak mati, cuma kan virus dia yang tadi bilang ya sebenarnya bersifat self-limiting. Baik. Jadi sebenarnya tanpa antibiotik juga sembuh juga. Tapi dikarenakan diberikan antibiotik, jadinya pikirnya gara-gara antibiotik itu. Tetapi misalnya kita lihat nanti resikonya antibiotiknya jadi resisten. Jadi nggak bagusnya, makanya dari kami selalu nggak mau ya menyalahgunakan antibiotik, terutama kita selalu edukasi masyarakat jangan beli antibiotik sembarangan. Nanti takutnya begitu terkena infeksi yang parah, antibiotiknya golongannya udah resisten semua. Betul, tinggian. Iya, betul. Oke, jadi harus tetap semuanya dokter gitu ya. Terima kasih dok, hari ini menjadi bekal kita supaya tidak mengalami ispa lagi dan lebih parah kondisinya, tetap harus ke dokter. Thank you dok. Sehat terus, salam untuk dari rumah dan teman-teman di Royal Taruma dok. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Daryl, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Patria Sumit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa indah ini. Ingat jaga kesehatan Anda supaya nggak mengalami ispa. Sampai jumpa. Thank you dok. Iya.